Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema, yaitu taati panggilannya, peluklah keluargamu. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami menghadap dengan syukur kami oleh karena berbagai berkat, berbagai penyertaan dan kasih yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Dan di dalam syukur itu Tuhan, saat ini kami hendak datang ke hadirat-Mu, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami, memampukan kami, dan memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mencerna dengan baik, dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi firman-Mu itu, dan biarlah firman-Mu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkannya dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam-Mu ya Yesus, kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Ibrani pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, demikian sabda Tuhan. Satu bagian perikop yang diberi judul Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Teks yang kita baca saat ini mungkin mempunyai kesan, kita mungkin memiliki kesan yang bingung atau membingungkan terkait dengan teks ini. Apa sih maksudnya hari perhentian? Kenapa ada hari perhentian konsepnya? Bukankah ketika kita nanti sudah meninggal, kemudian kita akan langsung bersama berjumpa dengan Allah? Kenapa harus ada hari perhentian dan sebagainya? Dalam membaca teks ini, salah satu kerangka yang harus kita bawa adalah teks ini diperuntukkan bagi orang-orang Kristen yang berasal dari Ibrani atau orang-orang Ibrani, orang-orang yang punya latar belakang Yahudi yang kuat begitu. Dalam konsep Yahudi, konsep tentang perhentian, konsep tentang bahwa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, take and give atau istilahnya
memberikan sesuatu kemudian kita dapat reward gitu. Bukan take and give tapi lebih ke reward and punishment gitu. Kalau kita melakukan baik kita akan dapat reward, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang buruk kita dapat punishment atau hukuman. Nah, teks ini juga berbicara dalam kerangka itu, bahwa ketika kita mau taat, ketika kita menjalani ketaatan itu, maka kita akan dapat reward. Rewardnya apa? Penghargaannya apa? Kita akan masuk dalam hari perhentian atau perhentian bersama-sama dengan Allah. Nah, mungkin dalam konsep kita, konsep perhentian itu tidak terlalu kuat. Tetapi yang menarik adalah, yang tetap penting untuk kita renungkan bersama adalah tentang konsep ketaatannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam teks ini dikatakan bahwa ketaatan menjadi faktor yang penting di dalam seseorang untuk mempertahankan imannya. Ketaatan menjadi sesuatu yang penting bagi seseorang untuk kemudian masuk di dalam perhentiannya. Bagi kita sekarang, ketaatan menjadi sesuatu yang sentral juga dalam kehidupan kita. Ketaatan tentang apa? Banyak hal kita harus taat. Taat tentang mengasihi, taat tentang segala perintah-perintah yang telah diberikan Tuhan kepada kita tentunya. Tetapi yang menarik untuk kita renungkan adalah di bulan keluarga ini, kita memasuki bulan keluarga yang dibuka pada minggu kemarin, kita masuk dalam suasana penghayatan akan makna keluarga bagi kehidupan kita. Salah satu ketaatan yang harus kita bangun di dalam kita menghidupi keluarga kita adalah ketaatan tentang panggilan kita untuk memelihara sebuah keluarga. Ketaatan untuk mencintai keluarga. Ketaatan untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu ketaatan menjadi sesuatu yang penting untuk kita terjemahkan ke dalam sebuah lingkungan keluarga begitu. Ada sebuah semacam quotes atau perkataan yang itu seringkali dikutip di banyak sosial media dan sebagainya tentang perkataan dari seorang artis terkenal di artis Hollywood gitu ya, artis mancanegara yang bernama Emma Watson. Emma Watson itu pernah mengatakan yang kemudian banyak dikutip. Kurang lebih begini, jangan malu ketika engkau memakai pakaian-pakaian yang murah atau tidak branded. Itu bukan berarti engkau miskin, tetapi ingatlah ada keluarga yang perlu untuk engkau hidupi, perlu untuk engkau nafkahi, bukan komunitas yang perlu untuk engkau puaskan. Gitu. Nah, hal ini atau perkataan ini membawa teguran kepada kita, membawa teguran bagi kita tentang seringkali di dalam kehidupan kita lebih mementingkan tentang gengsi kita. Kita lebih mementingkan tentang ego kita. Kita lebih mementingkan tentang bagaimana sih kita dilihat orang lain. Bagaimana sih kita dilihat oleh komunitas di luar kita. Kita nggak mau terlihat buruk atau terlihat dalam tanda kutip. Kita terlihat tidak keren gitu di hadapan komunitas kita. Tetapi seringkali kita melupakan apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga kita di rumah gitu. Nah, di sini kita mau kembali lagi pada ketaatan kita tentang panggilan untuk memelihara keluarga. Kita tidak perlu untuk mengumbar tentang gengsi kita. Kita tidak perlu mengumbar tentang keinginan kita untuk tampil wah di hadapan orang. Tetapi mari kita lihat kembali lagi pada root kita, kepada akar kita, untuk kemudian memelihara keluarga kita, untuk kemudian mencintai keluarga kita. Selama kita masih tidak taat pada panggilan itu, selama kita masih tidak taat pada panggilan untuk memelihara keluarga kita, maka kita sejatinya tidak akan pernah bisa menghidupi keluarga kita. Karena mungkin yang kita hidupi hanyalah gengsi kita di luar. Tetapi marilah kemudian kita kembali lagi, kembalikan diri kita pada root yang sebenarnya, kembalikan kita pada panggilan yang lebih dalam, yaitu untuk taat pada perintah Tuhan, taat pada panggilannya untuk memelihara keluarga dengan cara peluklah mereka, peluklah keluarga. Bukan untuk mengumbar arogansi kita, bukan untuk mengumbar gengsi kita di hadapan orang lain, di hadapan komunitas kita, tetapi peluklah mereka dalam cinta, dalam kehangatan. Utamakan mereka, utamakan untuk mencintai mereka, utamakan untuk memelihara mereka, dibanding kita harus memuaskan gengsi kita
dibanding kita harus memuaskan pandangan komunitas tentang kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, taatilah panggilannya dan peluklah keluargamu dalam cinta dan kehangatan. Amin. Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah menerima anugerah terindah dalam hidup kami, Tuhan. Ketika Tuhan menghadirkan orang-orang terdekat kami, orang-orang yang begitu mengasihi kami, dan orang-orang yang begitu kami kasihi, yaitu keluarga kami. Akan tapi Tuhan, seringkali kami melupakan tentang panggilan-Mu untuk kami memelihara keluarga kami. Seringkali kami hanya mengumbar ego kami, seringkali kami hanya mengumbar gengsi kami di hadapan teman-teman kami, di hadapan komunitas-komunitas di luar kami, ataupun juga terkait dengan pandangan orang perihal diri kami. Tetapi seringkali kami melupakan tentang panggilan yang lebih dalam dari itu, yaitu untuk memelihara keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk memelihara ketaatan kami, ajar kami untuk kami tetap berjalan di dalam ketaatan kami, untuk memelihara keluarga kami, untuk mencintai keluarga kami, untuk memeluk mereka dalam kehangatan dan cinta. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami beserta keluarga kami untuk terlepas atau untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan mungkin di dalam keluarga kami. Tentang anggota keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Ataupun juga tentang anggota keluarga kami yang saat ini mungkin sedang bingung mencari pekerjaan. Tentang anggota keluarga kami yang juga kesulitan di dalam sekolahnya. Ataupun juga di dalam perekonomian keluarga kami yang mungkin saat ini sedang terpuruk, sedang tidak baik. Kami memohon Tuhan pertolongan-Mu untuk setiap kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami. Dan dengan kekuatan itu biarlah kami boleh terus berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan kami. Ya Bapa, kami juga secara khusus berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang berjuang di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresa, Bapak Sariman, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Supratman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Prayetno Hadi, Ibu Endang Susilastuti, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga Bapak Ibu Saudara kami yang lainnya yang sedang berjuang dalam proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan yang mendekap mereka dengan kasih Tuhan. Tuhan yang memberikan semangat bagi mereka di dalam menjalani setiap pengobatan, menjalani setiap terapi, menjalani setiap pemulihan yang harus mereka kerjakan saat ini. Biarlah rahmat dan kasih Tuhan boleh mereka rasakan melalui setiap proses yang saat ini mereka jalani. Demikian juga yang berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang oleh karena usia semakin bertambah dan mungkin juga banyak hal-hal yang dirasakan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijem Mangun Sentono, Bapak Bilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Siswa Prayetno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan, hadir di dalam setiap kehidupan mereka, menggantikan setiap mungkin keresahan, keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan, dengan kebahagiaan, dengan kedamaian dan ketenangan yang dari Tuhan. Bapa, kami mau serahkan setiap keluarga kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar kasih-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami berbangsa, bermasyarakat, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami boleh menjaga persaudaraan kami boleh menjaga kehidupan kami bersama sebagai keluarga yang utuh. Kami serahkan hidup kami Tuhan saat ini, sampai selama-lamanya ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.